Halo guys, ketemu lagi dengan saya Putri Dewi Diandari. Kali ini saya akan mereview mengenai kurikulum dasar Bimba A I U E O. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo sobat pembelajar, apa kabar? Tetap semangat, terus belajar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalau teman-teman membantu saya melalui tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, langsung saja kita mereview mengenai apa sih kurikulum dasar Bimba? Kurikulum dasar Bimba adalah kurikulum yang mendasari pendidikan Bimba A I U E O dengan mempelajari metode Bimba untuk menjadi pondasi minat baca dan minat belajar anak. Jadi dapat dikatakan bahwa kurikulum dasar inilah yang menjadi pondasi untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Sesuai dengan namanya ya, Bimba, bimbingan minat belajar anak, seperti itu. Di sini pun dari kurikulum dasar tentu diciptakan dengan tujuan ya. Tentunya tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan, termasuk kurikulum dasar ini. Di mana kurikulum dasar ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba. Seperti itu. Jadi, kurikulum dasar ini tuh diciptakan dengan tujuan tuh agar pembelajaran tuh sesuai dengan paradigma Bimba. Seperti itu, tentunya melalui metode-metode yang sudah diterapkan di Bimba A I U E O ini, teman-teman. Nah, dalam prosesnya juga terdapat hukum dasar nih atau dasar hukum seperti itu ya. Dimana dasar hukum Bimba itu berarti ketentuan atau landasan untuk menerapkan metode dasar Bimba. Jadi seperti landasannya seperti itu ya, seperti ketentuan-ketentuannya. Jadi metode yang diterapkan dalam Bimba ini berlandaskan dari dasar hukum ini, teman-teman, di mana terdapat 2 dasar hukum. Yang pertama yaitu adalah hak anak dan yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah hak anak. Hak anak tentu ya, ini berhubungan langsung dengan anak sebagai subjek belajar, di mana terdapat ini juga dalam 7 nilai dasar Bimba di ayat kedua dan di ayat kelima, di mana ayat kedua berbunyi bahwa anak adalah anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan diamanahkan kepada orang dewasa. Tentunya ya, kalau kita diberikan suatu anugerah atau suatu penghargaan oleh orang lain, kita akan menjaganya dengan baik, benar? Nah, begitupun dengan seorang anak. Anak itu adalah sebuah anugerah yang dititipkan kepada seorang dewasa yang tentu harus kita jaga, seperti itu. Dan yang kedua terdapat teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di sini terdapat 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, the law of effect ini apa sih? Ini seperti hukum sebab akibat. Dan yang diinginkan di sini adalah akibat yang baik tentunya, di mana pendidikan yang menyenangkan atau pembelajaran yang menyenangkan berakibat anak-anak itu mau mengulang pembelajarannya di rumah. Jadi efek yang diinginkan adalah anak-anak mengulang kembali dengan sukarela tentunya. Dan juga ada the law of exercise. Dengan the law of exercise ini diharapkan bahwa anak-anak yang terus mengulang maka nanti akan menjadi mampu. Seperti itu, karena kan kalau diulang akan menjadi mampu. Dan yang terakhir, the law of readiness. Anak-anak yang terus mengulang dan mampu akhirnya menjadi anak-anak yang siap tentunya. Dalam praktiknya, Bimba ini juga mempunyai metodenya, teman-teman. Yang pertama itu adalah fun learning atau belajar menyenangkan, seperti itu ya kalau kita translate ke bahasa Indonesia. Di mana fun learning itu berarti proses belajar yang 100% menyenangkan. Jadi harus 100% menyenangkan, seperti itu. Kenapa sih kok harus menyenangkan? Karena agar anak-anak itu merasa bahagia dalam belajar. Jadi mereka tuh tidak terbebani. Ya kan, karena kan anak-anak masih taunya bermain kan di usia dini. Jadi kalau mereka dibebankan dengan tugas dan seperti pembelajaran yang menekan, itu malah akan membebani mereka. Tapi dengan sistem fun learning ini akan membuat anak-anak bahagia dalam belajar. Dengan tujuan untuk menumbuhkan minat belajar anak tentunya. Karena jika anak sudah berminat belajar, maka nantinya dia tadi akan kembali mengulang belajar dengan sendirinya, seperti itu. Dan fun learning ini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas ya. Jadi
tenaga pengajar Bimba atau relawan Bimba ini tidak hanya melakukan far learning di area belajar atau di ruang kelas, tapi juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Dan di sini pihak yang menerima atau harus merasakan fun learning ini adalah anak-anak. Kenapa harus anak-anak? Karena tadi anak-anak tuh mereka taunya bermain, mereka taunya bersenang-senang seperti itu. Makanya mereka harus mendapatkan nih pembelajaran yang fun learning ini, yang menyenangkan ini, dan ini merupakan tanggung jawab dan tugas seorang motivator untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman terhadap anak, dan juga tentunya proses ini akan diawasi oleh kepala unit agar berjalan sesuai dengan paradigma Bimba itu sendiri. Nah, cara menciptakan fun learning ini juga berhubungan dengan small step system dan juga individual system yang juga merupakan metode dari Bimba AIUEO ini, dan banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan fun learning ini, seperti kita bisa mengajak anak berdialog, terus berdongeng, bercerita, atau bernyanyi bersama lagu Bimba, melakukan permainan-permainan, terus juga mengajak anak verbal kata dan sebagainya. Hal-hal yang bisa menumbuhkan ketertarikan pada anak dan juga bisa menjadi pembelajaran. Jadi belajar sambil bermain merupakan hal yang digabungkan, tidak dipisahkan di Bimba AIUEO ini. Nah, yang kedua itu ada small step system. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti adalah sistem step-step atau step demi step ya, tahap demi tahap gitu kan, step by step lah istilahnya. Nah, di mana proses belajar itu dilakukan secara bertahap. Ya, kenapa sih harus bertahap? Tujuannya untuk memudahkan anak dalam memahami sehingga tidak terbebani. Kita ambil contoh seperti saat tumbuh kembang kita saat kita kecil seperti itu ya. Kita dari bayi mulai belajar merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, berjalan, akhirnya berlari. Seorang bayi tidak bisa dipaksa langsung berlari. Begitupun dengan anak, tidak bisa dipaksa langsung bisa sesuatu, harus secara bertahap, pelan-pelan. Mampu melakukan satu hal baru kita berpindah kepada hal lain seperti itu. Dan small step system ini juga dilakukan dengan metode individual system, yaitu dimana individual system ini adalah metode yang ketiga, yaitu individual system itu adalah proses belajar yang berpusat sebagai menjadikan anak sebagai subjek, sedangkan guru adalah sebagai motivator atau fasilitator, dimana maksudnya individual system ini adalah seorang motivator tuh harus mengenal sebenarnya siswanya atau muridnya per anak, karena kan setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing, memiliki minat bakat masing-masing yang tidak bisa kita pukul sama ratakan. Ada anak yang memang ketertarikannya dengan dunia seni, atau ada juga ketertarikan dengan dunia elektronik atau angka dan sebagainya, dan di sini kita mengenali nih karakter masing-masing anak yang tentu akan berbeda-beda, dan cara kita mendidik, cara kita mengarahkan juga harus sesuai dengan minat mereka masing-masing, tidak bisa disamaratakan seperti itu. Nah, anak-anak sendiri kan pasti mereka cenderung bosan ya, mereka tuh mudah bosan, konsentrasinya pendek, jadi mereka jika melakukan sesuatu yang monoton atau dalam jangka waktu yang terus-menerus, mereka akan bosan seperti itu. Untuk itulah di sini menuntut tenaga pengajar atau relawan Bimba ini untuk mempunyai skill-skill yang bervariasi. Kenapa harus punya skill-skill yang bervariasi? Ini untuk menunjang pembelajaran agar anak-anak terus tertarik dan tidak bosan. Jadi saat anak-anak bosan dengan satu hal atau satu cara pembelajaran, bisa mengembangkan ke cara pembelajaran yang lain yang tentunya masih menyenangkan juga untuk anak-anak, dan ilmunya juga dapat ditransfer dengan baik ke anak-anak itu. Di Bimba AIUEO juga ada yang namanya PMR. PMR di sini bukan palang merah remaja ya, tapi PMR di sini adalah permainan rumah. Dan ini berbeda dengan PR. Kalau PR kan pekerjaan rumah. Yang namanya pekerjaan berarti kan harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti kita mendapat sanksi atau hukuman. Nah, ini berbeda dengan PMR. Kalau PMR ini dia diciptakan dengan tujuan untuk berlatih kembali, mengulang kembali, mengulas kembali di rumah. Dan PMR ini sifatnya tidak wajib diberikan kepada anak. Dan juga dalam pemberian PMR kepada anak itu, sebagai relawan Bimba atau tenaga pengajar, sebagai motivator, kita tidak bisa langsung memberikan, misalnya kakak hari ini PMR-nya ada segini ya, PMR-nya tentang ini ya. Tapi kita juga harus bertanya kepada anaknya, kakak mau belajar yang mana untuk PMR-nya, kakak mau berapa PMR-nya, seperti itu. Karena pada dasarnya PMR ini hanyalah untuk berlatih dan mengulang kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah
Suasana belajar itu harus dibuat bahagia dan menyenangkan bagi anak-anak. Agar apa? Agar tumbuh minat baca dalam diri anak-anak dan minat belajar dalam diri mereka. Jika mereka merasa bahwa belajar itu adalah proses yang menyenangkan, proses bermain, maka tidak akan ada tekanan dan beban dalam belajar. Maka mereka akan dengan sukarela tanpa paksaan bisa belajar seperti itu. Jadi ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, yang menyenangkan, agar anak-anak juga nyaman berada di kelas dan ilmu yang kita berikan itu dapat ditransfer dengan baik kepada anak-anak. Sekian review dari saya mengenai kurikulum dasar di Bimba AIWO. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!